Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Amin. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan bersama-sama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat hidayah karunia yang telah diberikan kepada kita semua. Saya mengajak diri saya pribadi dan kita semua yang ada di sini, marilah sama-sama kita luruskan niat kita luruskan hati kita lempengkan niat kita datang ke majelis zikir. Kita niatkan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi sama-sama saya pribadi dan kita semua, sekali lagi mari kita luruskan niat kita datang ke majelis ilmu. Agar apa? Supaya setiap langkah kaki kita keluar dari rumah dihitung pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, agar setiap langkah kaki kita, setiap putaran roda ban mobil kita menjadi maghfirah, ampunan untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Apapun niat kita tadinya, mungkin sebagian kita hanya bisa keluar di malam Jumat. Di hari-hari lain, bapak-bapak mungkin sebagian dari kita ada yang menjadi tahanan kota, ya, gak bisa keluar kalau bukan karena untuk ngaji. Tahanan kota ditahan oleh bininya. Ada nggak? Tidak ada ya? Masya Allah. Jadi bersyukur. Jadi dalam banyak hadis yang sering kita sebutkan, la yaqumu qaumun yadhkurunallaha, tidaklah duduk satu kaum orang-orang berzikir pada Allah. Zikir itu nggak mesti la ilaha illallah atau berzikir membaca tasbih atau apa, tapi berkumpul membicarakan tentang perkara iman, ilmu dan amal soleh, itu berzikir. Ya, tidaklah berzikir berkumpul satu kaum duduk bersama berzikir kecuali hafathumul malaikah, malaikat itu akan berdatangan ke majelis zikir. Jadi malaikat yang tidak punya hawa nafsu, yang tidak punya modus, tidak punya niat apa-apa kepada majelis, enggak perlu. Malaikat itu enggak perlu majelis ilmu, enggak perlu dia enggak butuh. Tapi para malaikat itu ketika ada majelis ilmu, adalah majelis zikir, dia akan datang, kemudian nazalat alaihimus sakinah, orang-orang yang berada di majelis zikir akan diberikan ketenangan, wa ghasyiyat alaihimur rahmah, dan diberikan rahmat dari Allah SWT. Jadi rahmat itu adalah harta yang paling mahal, karena kita masuk surga bukan karena amal ibadah kita, ya kan? Ketika seseorang ditanya, apakah kamu, ya aku telah beramal selama 500 tahun. Jadi kamu masuk surga karena amalmu? Iya, karena aku sudah beramal 500 tahun. Oke, kalau begitu kamu masuk surga 500 tahun, habis itu keluar. Makanya kata Nabi, kita itu masuk surga bukan karena amal yang kita buat, bukan karena amal ibadah yang kita lakukan, tetapi kita masuk surga karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata Nabi ketika ditanya, bagaimana dengan kau ya Rasulullah? Bahkan aku sendiri tidak masuk surga karena amalku, tapi aku masuk surga karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Rasul yang sudah diampuni dosa yang dahulu dan yang akan datang, yang kalau sholat kakinya sampai bengkak, ya, itu tidak masuk surga karena amalnya. Apalagi kita kan bukan sholat bengkak bukan karena sholat asam urat, kan, bukan bengkak karena sholat malam, ya.
karena asam urat atau apa, bengkak. Rasul merah-merah bengkak karena sholat. Padahal kata Isa, engkau sudah diampuni dosamu yang dahulu dan yang akan datang. Kenapa masih sholat sampai seperti itu? Kata Rasul, afala aku abdan syakur. Apakah aku tidak patut menjadi hamba yang bersyukur? Jadi rasa syukur Rasulullah SAW itu dengan begitu sholat. Tapi Rasul itu untuk Rasul, untuk kita dinasihati. Kalau kamu sholat dengan orang ya jangan panjang-panjang, ya. Karena di sana ada perempuan, ada orang tua, ada anak-anak. Jadi sholat pendek-pendek. Ya. Tasbih ya pendek-pendek. 3 kali. Saya sudah baca 3 kali, kadang-kadang anak sholat, ya Syekh, tawal tafir ruku'. Saya baca, kalau itu salah sama Allah ya Syekh, saya bilang kan kemarin, saya baca 3 kali, kamu baca berapa? Saya bilang sekali terlalu pendek. Ya, saya baca 3 kali ruku itu sujud tasbihnya, dia bilang, saya katanya, saya nggak bisa lama. Saya bilang kursi, ambil kursi, duduk. Astagfirullah, malu saya sholat pakai kursi. Sholat pakai kursi nggak mau, tapi ruku baca 3 kali dia bilang kelamaan. Ya. Itu. Jadi Rasul yang sudah dia berikan ampunan aja masih begitu bentuk syukurnya pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi malaikat yang tidak butuh dengan majelis ilmu, majelis zikir masih tetap datang ke majelis zikir. Apalagi kita yang punya tujuan, kita yang punya modus, punya niat untuk mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan bosan, jangan pernah jenuh untuk duduk di majelis ilmu ataupun majelis zikir. Bapak-bapak yang bukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi majelis-majelis zikir itu ya nggak mesti kita dulu sini ada pengajian baca Quran nggak. Kata para ulama sebagian malah bahkan bapak-bapak misalnya cuma jagongan di luar ya. Jagongan tau? Hah? Nongkrong ya. Jagongan bahasa Jawa ya. Sunda apa? Hah? Makasih. Duduk di pos kamling misalnya bapak-bapak. Hanya duduk di pos kamling. Ya itu bisa jadi pahala, bisa jadi majelis zikir juga, hanya duduk ngopi, ya. Ngopi, ngobrol iman dan ngobrolin imam, itu ngobrolin perkara iman kalau orang kita ngopi. Tapi bisa dapat pahala. Kenapa? Karena dengan duduknya bapak-bapak, ya, dengan duduknya kita nongkrong di pos kamling misalnya, dengan itu kita terbebas dari maksiat lainnya. Enggak zina, enggak curi, enggak ngapa-ngapain. Ya paling cuma ngomongin bininya aja kan masing-masing mungkin itu ya. Duduk, ya. Kan ibu-ibu kalau kumpul-kumpul mungkin ngomongin bapaknya. Bapak-bapak kalau kumpul, kalau nggak ngomongin bininya ya ngomongin bini orang lain ya. Ngomong canda Kak? Hah? Ngomong canda. Ya, itu pasti ya. Ya. Ya, ya. Jadi dia duduk, dia tidak terhindar dari maksiat yang lainnya. Ya, walaupun dengan duduk-duduk aja di luar nggak ada pengajian, tapi ngomongin masalah lain, masalah kerjaan, masalah mencari nafkah untuk keluarga, bisa jadi pahala juga untuk. Jadi tapi yang paling penting ya majelis zikir seperti ini majelis ilmu. Ya. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi kita luruskan niat kita lambangkan, semoga dengan itu kita mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam Al-Quran disebutkan waqala asyaitanu lamma qudiyal amru innallaha wa'adakum wa'dal haqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Jadi ketika di hari perhitungan syaitan bilang, ketika dihitung syaitan bilang waqala asyaitanu lamma qudiyal amru innallaha wa'adakum wa'dal haqq. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kamu janji yang pasti tentang surga. Wa atukum fa akhlaftukum, tapi kamu mengingkarinya, ya. Apa kata syaitan? Fala talumuni wa lumu anfusakum. Jangan kamu fala talumuni, jangan kamu cerca aku karena kamu mengikuti aku. Wa lumu anfusakum, hinalah diri kamu sendiri kenapa kamu ikut aku. Kata syaitan seperti itu. Jadi ketika di hari kiamat, syaitan akan bilang seperti itu. Ngapain kamu ikut aku? Sudah jelas-jelas aku salah, kok diikutin seperti itu. Ya, kita kan menghina dia. Kenapa kamu ternyata salah? Akhirnya kata syaitan, fala talumuni wa lumu anfusakum. Makanya sebelum datang hari penyesalan tersebut, mari kita benahi diri kita bersihkan hati kita luruskan niat kita. Niat selalu mencari ilmu, kita berniat mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Dalam Al-Quran disebutkan wa idza sa'alaka ibadi apa? Wa idza sampai apa? Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apa lagi? Ujibu da'watad da'i idza da'a. Dalam Quran lain baca idza da'ani. Jadi idza sa'alaka ibadi, apabila seseorang hamba sa'alaka ibadi, seorang hamba meminta kepadaku, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, sesungguhnya aku itu dekat. Sesungguhnya aku itu dekat. Seorang badui datang kepada Nabi Muhammad SAW, ya Rasul, apakah Allah itu dekat? Apakah Allah itu ba'id an qarib, katanya. Bertanya seorang badui kepada Rasulullah SAW, kalau memang dekat, aku akan meminta pada Allah dengan pelan-pelan. Kalau memang jauh, akan berteriak meminta pada Allah SWT. Nah, ini jadi masalah, orang yang berzikir bagusnya dengan pelan-pelan atau keras-keras. Ya, boleh nggak zikir keras-keras? Boleh. Oh. Jangan agak keras kok, Pak. Ya. Jadi dalam hadis Bukhari, hadis Muslim disebutkan anna raf'as sauti bidzikri, ya, anna raf'as sauti bidzikri kana ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya mengangkatkan suara dengan zikir itu kana ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sudah ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Pada waktu itu memang kata para ulama untuk mengajarkan di ta'limin nas, untuk mengajarkan orang-orang, untuk mengajarkan orang-orang yang tidak hafal zikir, orang-orang yang tidak hafal, maka diajarkan, makanya dikuatkan zikirnya. Itu yang terjadi kita kan begitu. Dengan kita kuatkan zikirnya, maka orang-orang yang tidak hafal jadi hafal. Makanya kata Ibnu Abbas, kuntu a'rifu inqida'a salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bitakbir. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, aku mengetahui selesainya salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu apa? Bitakbir, dengan takbir. Artinya Rasul sedang berzikir. Oh, sudah selesai salatnya. Ya kan? Kuntu a'rifu inqida'a salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam bitakbir. Aku mengetahui kalau salat Rasul sudah selesai itu ketika dengar takbir. Artinya Rasul sedang berzikir. Itu ikhtilaf para ulama. Ya, al-muhim yang siapa yang mau zikir pelan silakan. Siapa yang berzikir dengan kuat asal tidak mengganggu orang lain monggo. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa inni qarib, sesungguhnya aku itu dekat, wa zaisala qaribun fa inni qarib. Dia, dan ketika orang itu meminta, kata Allah Subhanahu wa taala, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i, aku mengabulkan orang-orang yang meminta kepadaku. Jadi orang yang meminta itu ada beberapa tipe kan. Ada orang yang tidak mau berdoa sama sekali. Ada orang yang seperti itu, ya, apatis banget, pokoknya nggak mau berdoa sama sekali. Mau dalam keadaan senang, mau dalam keadaan susah, pokoknya nggak mau doa. Nggak, saya nggak percaya sama doa. Saya nggak mau meminta katanya. Pokoknya saya bekerja keras. Kalau saya bekerja keras saya dapat duit. Saya tidak bekerja saya tidak dapat duit. Doa itu nonsen katanya. Ada yang seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, ada yang orang berdoa itu ketika susah. Lagi susah ingat Allah, ya. Lagi susah ingat banget sama Allah, kayak Firaun, ya. Hatta idza adrakahu al-gharq qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu Israil. Ketika Firaun, hatta idza adrakahu al-gharq, ketika Firaun itu ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, terus dia bilang, amantu, ya Allah aku beriman padamu. Udah telat, ya. Sudah ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bilang aku beriman kepada Allah yang diimani oleh Banu Israil. Itu dia berdoa seperti doanya orang Firaun, seperti Firaun berdoa hanya ketika dia susah. Lagi susah ingat Allah, lagi senang dia lupa. Ya. Lagi susah ingat Allah. Gaji belum turun, pesangon belum turun, wah setengah mati, wah Allah, pesangon aku belum turun, udah mau pulang, mau resign, pesangon mau dapat misalnya. Begitu dapat, lupa, nggak mau doa lagi. Ada yang begitu, ada yang nggak mau berdoa sama sekali, ada yang berdoa ketika susah doang, terus ada yang berdoa ketika senang doang. Ada, ketika senang dia berdoa, tapi ketika susah dia marah pada Allah SWT. Ya Allah, kenapa kok jadi susah? Kenapa kok jadi begini? Sedangkan aku sudah sering berdoa. Ketika susah nggak mau doa. Ada yang gitu. Ya. Ada juga yang berdoa, dia berdoa
ketika susah dan ketika senang. Kita jangan remehkan doa. Karena la yaruddu al-qada illa bid-du'a, ya kan? Qada itu tidak bisa dirubah kecuali dengan doa. Bila takdir kita bisa dirubah dah. Qadanya Allah Subhanahu wa taala itu bisa dirubah dah, takdir kita. Yamhullahu ma yasha' wa yuthbit. Allah Subhanahu wa taala menghapus dan menetapkan. Jadi takdir kita bisa dah dulu. Dalam hadis sahih, hadis ini enggak ada ikhtilaf ulama. Tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali dengan doa. Misalnya bangnya ditakdirkan istrinya satu, misalnya. Kan ngomong abang istrinya lagi di Doha kan? Enggak ada di sini ya. Misalnya ya. Tapi dengan kekuatan doa yang powerful, berdoa terus tiap setengah malam berdoa. Ya, misalnya. Ya. Tapi istrinya juga berdoa, Pak. Iya. Nah ini makanya nanti doa itu kata dalam hadis lain, doa itu nanti yatasarrahun, doa itu di langit itu bergelut gitu. Doa dengan takdir itu bergelut. Mana yang menang? Mungkin doa suami dan istri itu begitu juga. Perang di atas langit, siapa yang kuat? Ya, di depan Ka'bah berdoa sama-sama. Istri, ya Allah, suamiku jangan kawin lagi. Suaminya bilang, ya Allah, aku minta istri lagi. Kira-kira siapa yang menang? Hah? Ya, itu kekuatan doa masing-masing nanti. Ya, jadi tidak ada ditakdirkan nih misalnya istrinya satu, ternyata dengan kekuatan doa dia bisa jadi dua, bisa, ya bisa dikabulkan atau bisa mati kan begitu juga. Ya, itu kekuatan doa. Makanya takdir itu ada yang takdir mu'allaq, takdir yang diikatkan. Contohnya begini. Dalam hadis, barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, ayun sa'afi atharihi wa yubsata alaihi wa fi rizqihi falyasir rahimah. Barang siapa yang mau dipanjangkan umurnya, dilapangkan rezekinya, falyasir rahimah, maka silaturahim. Artinya apa? Dengan silaturahim umur bisa panjang. Jadi Allah sudah tetapkan begini, umur dia ini 36 atau 56. Tetapi kalau dia menyambut silaturahim, umurnya jadi 60. Ya, ini takdiran mu'allaq, jadi bisa berubah. Kalau kamu buat ini, kamu akan dapat ini. Kalau kamu buat ini, kalau kamu tidak buat ini, kamu tidak dapat ini gitu. Itu yang dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa berubah. Jadi umur seseorang pun bisa, takdir orang itu bisa berubah. Ya. Makanya itu kekuatan doa. Jadi jangan pernah putus asa berdoa. Seperti Nabi Ayub. Apa Nabi Ayub kena penyakit kan? Penyakit kulit. Wa ayyuba idnada rabbahu anni massani yadhur wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, sesungguhnya aku ini sudah tertimpa penyakit yang udah lama, kata Nabi Ayub. Wa anta arhamur rahimin, sesungguhnya engkau adalah yang maha pengasih dan maha penyayang. Apa kata Allah dalam ayat berikutnya? Fastajabna lahu fakashafna ma bihi min dur. Kami kabulkan doa Nabi Ayub dan kami hilangkan penyakit. Ini Nabi loh. Nabi tetap berdoa kepada Allah SWT. Nabi Yunus ketika di dalam perut ikan hiu, wa fanada fil zulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ada dalam 3 kegelapan, kegelapan malam, kegelapan laut, kegelapan perut ikan paus. Berdoa pada Allah SWT. Fastajabna lah, kemudian Allah SWT kabulkan. Nabi Zakaria terkenal sudah tua, istrinya mandul, tidak punya keturunan. Wa Zakaria iznada rabbahu rabbi la tadharni fardan wa anta khairur rahimin. Dan tak kala Zakaria itu berdoa pada Allah SWT, berdoa, ya Allah, la tadharni fardan, jangan tinggalkan aku sendiri, wa anta khairur rahimin, sesungguhnya engkau adalah yang maha pengasih dan maha penyayang. Ya. Akhirnya apa? Zakaria diberikan keturunan oleh Allah SWT. Walaupun dalam keadaan tua, dalam Al-Quran surat Maryam disebutkan Zakaria idnada rabbahu nidaan khafiyya. Dan ketika kala Zakaria itu nidaan khafiyya, berdoa pada Allah dengan khafiyya, dengan lilih, ya Allah, meminta pada Allah. Idnada rabbahu nidaan khafiyya, qala rabbi inni wahanal azmu minni, ya Allah, sesungguhnya aku udah tua. Wahanal azmu minni, tulangku udah rapuh. Washta'ala ar-ra'su syaiba, dan rambutku sudah beruban. Washta'ala ar-ra'su syaiba walam aku bagiya,
dan aku ini tidak bisa melahirkan lagi, tidak bisa punya kekuatan lagi. Ya, sudah tua. Ya. Kemudian dia mengatakan bahwa istriku sudah mandul. Tapi Allah punya apa? Akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan keturunan kepada Nabi Zakaria. Allah Subhanahu wa taala akhirnya memberikan keturunan kepada Nabi Zakaria dalam keadaan yang tua dan istrinya mandul, tidak bisa punya anak. Tapi Allah mengabulkan doa Nabi Zakaria. Ya. Dikabulkan doa. Itu kekuatan doa. Makanya kita jangan pernah berhenti berputus asa dalam berdoa. Ya. Makanya Imam Syafi'i berkata dalam satu syairnya, atahza'u bidu'ai wa tazdari, apakah kamu menghina dan menganggap enteng doa? Wa ma tadri bima sana'ud du'a'u, kamu tidak tahu apa yang akan dibuat oleh doa. Kekuatan doa itu kamu tidak tahu. Kata Imam Syafi'i dalam syairnya, sihabul laili la tuhti, bahwa panah malam itu tidak akan salah. Imam Syafi'i memberikan satu perumpamaan, panah yang kita keluarkan di malam hari itu la tuhti, ya, la tuhti walakin lahal amadu walil amadi inqidha. Kata Imam Syafi'i, panah yang kita keluarkan di malam hari, sebanyak-banyaknya itu tidak tuhti, satu saat dia akan sampai kena kepada sasarannya. Semakin banyak kita keluarkan panah itu, semakin banyak kita keluarkan, maka kesempatan kita untuk mengena sasaran itu besar. Dia akan tiba masanya, dia akan kena. Begitu juga doa. Doa kita itu kan Allah sudah janji, doa kita pasti dikabulkan. Jadi doa itu dikabulkan bukan pada waktu yang cepat, tapi doa itu dikabulkan pada waktu yang tepat. Kita kan maunya cepat. Doa itu dikabulkan bukan pada waktu yang cepat, tapi dikabulkan pada waktu yang tepat. Makanya jangan pernah berhenti berdoa, dan jangan berdoa untuk berhenti. Ya, jangan berdoa untuk berhenti. Allah akan berikan. Pertama, kata para ulama, doa itu kan kemungkinannya bisa diberikan cash, bisa delay, tertunda, ataupun dengan deposit. Artinya menjadi deposit kita di akhirat. Ada orang yang berdoa langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, cash saat itu juga diberikan. Ada orang yang berdoa menjadi delay, tertunda. Ada yang berdoa menjadi deposit untuk dia di akhirat. Contohnya, bapak-bapak misalnya berdoa untuk istrinya ini keras kepala misalnya, punya istri keras kepala, membantah, berdoa, ditinggalin, payah, ya kan? Susah nyari lagi nanti, udah tua misalnya. Berdoa pada Allah SWT, ya Allah, tolonglah berikan kesadaran kepada istriku, berilah kesadaran pada dia, berilah hidayah untuk dia, biar dia taat kepadaku, biar dia lembut kepadaku, biar dia selalu sayang kepadaku, ya, biar begitu kita doa pada Allah dengan suara lirih, ya Allah, dikabulkan nggak kita? Dikabulkan oleh Allah SWT kalau memang syarat-syarat yang semua kita penuhi. Kita berdoa pada Allah, minta istri kita dibenarkan, diberi hidayah oleh Allah SWT. Kapan? Bisa jadi sebelum kita meninggal dikabulkan, bisa jadi setelah kita mati. Misalnya kita meninggal, istri kawin lagi, misalnya. Makanya jangan kaya-kaya banget Pak, nanti meninggal yang nikmati suami barunya kan rugi. Biasa-biasa aja, ya kan? Ya mana Pak Edi? Jadi ketika kita sudah meninggal, terus istri kita nikah lagi, perlahan-lahan dia jadi orang baik. Apakah ada nggak kemungkinan saham doa kita itu ada pada dia? Dia berubah itu apa karena suami barunya, apa karena doa kita juga? Kemungkinan besar saham doa kita itu pun ada di situ. Wah, kalau gitu saya jangan doa, nanti rugi saya. Saya sudah doa mati-matian pagi siang malam, yang nikmati suami baru dia. Enggak gitu juga, kita berdoa berharap itu terjadi sebelum kita mati, ya kan? Doanya pernah lengkap tadi kan? Ditambahin sebelum mati. Ya boleh. Makanya, tapi kan doa itu diberikan bukan pada waktu yang cepat, tapi pada waktu tepat. Mungkin tepatnya ketika itu sudah mati gitu ya. Atau sebaliknya, suami istri berdoa, ya Allah suamiku nih, ya Allah pelit, medit, pikir, bakhil misalnya ya, gak
gayanya elit tapi kalau duit sulit misalnya. Ya, suaminya balas mama juga gaya elit ya, di kamar sulit ya. Jadi ada yang gitu Pak ya, gayanya elit dirancang sulit ya. Jadi istri berdoa, ya Allah suamiku ini zalim, dia kikir, dia pelit, tidak memberikan nafkah yang cukup, jahat. Tidak dikabulkan bisa jadi ketika dia masih hidup ataupun setelah meninggal. Begitu misalnya dia meninggal istrinya, suaminya kawin lagi, pasti itu ya. Kalau ibu mungkin nggak kawin, mungkin kemungkinan besar nggak. Sulit kalau perempuan sudah meninggal suami nikah lagi agak sulit. Ya. Kalau laki-laki agak sulit kalau nggak nikah lagi kan. Ya kan sulit ngurus anak, ngurus kerja ini itu ya kan. Kalau seorang istri ya pikir kalau suami saya dapat yang jahat sama anak saya gimana gitu kan. Kalau laki-laki kan punya kekuatan. Kalau dia tidak baik sama anak aku, suruh. Nah, Maya biar ya. Kalau laki-laki punya kekuatan, makanya seorang perempuan muslim dilarang nikah sama laki-laki Kristen ya kan. Dia nggak punya kekuatan. Tapi kalau laki-laki muslim boleh dengan perempuan Kristen, dia punya power, punya kekuatan. Seorang istri berdoa minta suaminya baik, suaminya soleh, sampai dia meninggal nggak baik-baik. Ternyata habis nikah jadi baik. Kemungkinan saham doa istri tadi masih ada, ya kan? Bukan karena gara-gara itu aku jadi sama istri yang baru nih, aku jadi soleh. Bisa jadi dari saham doa istri yang tertunda itu dia berdoa. Ya. Makanya jangan pernah berhenti untuk berdoa. Ya. Terus saja. Ya. Jangan sampai kita bosan untuk berdoa. Ya. Makanya Rasulullah SAW bersabda, "Allah wa antum muqinuna bil ijabah." Berdoalah kamu kepada Allah wa antum muqinuna bil ijabah. Kamu meyakini kalau doa kamu itu dikabulkan. Ya. Kita yakin doa kita itu dikabulkan. Jangan ya Allah, saya misalnya ini waktu belum nikah misalnya, ya Allah saya mau itu janda sebelah misalnya. Misalnya. Ini waktu belum kawin ceritanya. Ya Allah saya mau ini misalnya. Pokoknya ini ya Allah. Misalnya saya mau si perak misalnya. Ya, pakai P apa F? P ya. Saya mau si perak. Ya Allah saya mau perak. Pokoknya nggak mau, pokoknya itu ya Allah. Doa gitu nggak maksa sama Allah SWT. Boleh nggak gitu? Nggak boleh. Ya Allah saya mau itu, kalau dia baik untukku jadikan dia untukku. Kalau memang tidak baik jauhkan dari dia. Ya kan? Doa maksa, ya Allah saya mau ini. Pokoknya itu, kalau nggak itu saya nggak mau ya Allah. Ada yang doa gitu, ada kan? Maksa sama Allah SWT. Berdoa wa antum muqinuna bil ijabah. Ya Allah pokoknya mau dia, ya Allah kalau dia nggak mau sama aku yang matikan dia ya Allah. Ya itu. Ya Allah kalau dia tidak baik untuk diriku, maka terimalah dia di sisimu gitu ya. Yang kedua tidak yakin. Ya makanya harus yakin berdoa, ketika dengan Allah itu berdoa yakin. Wa'lamu annallaha la yastajibu du'aan min qalbin ghafil lahin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak mengabulkan doa dari min qalbin ghafil, dari hati yang lalai. Kan orang berdoa karena enggak serius. Kalau ini orang Pakistan India kalau berdoa gitu. Kita aja salam deh gitu ya. Mau kayak ada orang yang sholat dia aja salaman mau. Ada orang lewat salam sama dia salam deh, terus dia sholat lagi. Kan kita berdoa itu harus khusus dengan Allah tidak menerima doa orang yang hati yang lalai gitu. Berdoa sambil ngomong, sambil ngomong kacau. Ya. Gimana Allah mengabulkan doa yang seperti itu? Ya. Jadi dengan doa dengan hati yang khusyuk, dengan hati yang tulus, nggak bisa main-main. Kita kan doa main, apalagi sebagian tempat kita di depan mau habis doa kan mau ngambil makanan kan, berkat sudah diincer-incer mana yang mau fokusnya. belum subhanallah bihamdihi amma ya belum sampai apa ya sih pun udah hilang semua makan itu. Ya gitu. Bapak-bapak yang bukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang ketika hati kita sudah kan kayak kalau orang kayak kita ini kalau sudah sayang sama orang dan jatuh cinta sama orang kan hati lu apa enak ya. Begitu juga kita ketika sudah dekat sama Allah Subhanahu wa taala, udah cinta sama Allah Subhanahu wa taala, ya berdoa tuh enak-enak aja gitu.
Kita curhat sama Allah Subhanahu wa taala dengan segala permasalahan yang kita hadapi. Sama dengan ketika kita mencintai seseorang, ya kan? Kita cinta seseorang, mau dia rumah kita di Cianjur, dia kantornya di Tangkuban Perahu, juga kalau dia bisa jemput, kita jemput, ya. Ya dah. Begitu juga dengan ketika kita cinta pada Allah Subhanahu wa taala, ringan kita berdoa minta sama Allah. Makanya ada satu ulama menyebutkan Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu wa tarabna adama yaghdabu hina yus'alu. Allah Subhanahu wa taala itu akan marah ketika kamu meninggalkan permintaan pada dia. Allah yaghdabu in tarakta su'alahu. Allah Subhanahu wa taala akan marah ketika kamu tidak meminta. Tapi kamu lihat anak Adam, manusia, dia akan marah ketika kamu minta. Jadi kalau orang ketika kita sering minta sama dia, sering minta bantuan dia, lama-lama kesel. Tapi Allah Subhanahu wa taala yaghdabu akan marah in tarakta su'alahu ketika kita tidak mau meminta pada Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebutkan dalam Al-Qur'an, innal ladzina yastakbiruna an ibadati, dan mereka-mereka yang takabur, yastakbiruna an ibadati, yang meninggalkan doa, sombong pada Allah Subhanahu wa taala, tidak mau minta, sayadkhuluna jahannam dakhirin, akan masuk di neraka. Tapi ada sebagian ulama, sebagian ustaz yang tidak mesti diikuti juga, tapi dia maunya seperti itu. Jadi katanya kalau saya berdoa, saya sekali aja. Kalau saya lagi di Raudhah atau lagi di depan Ka'bah, Hajar Aswad, saya berdoa sama sekali. Cuma sekali. Kenapa? Karena saya malu kalau berkali-kali, kok seakan-akan Allah nggak yakin kalau Allah itu akan beri. Jadi saya sekali aja, ya Allah, saya minta kebaikan dunia akhirat. Ulah banyak. Ada yang seperti itu, Ustaz. Kalau yang bilang seperti itu. Jadi dia nggak mau banyak-banyak doa. Tapi dia memang sudah tingkatannya sudah seperti wali kan. Dia ngomong sedikit aja Allah udah dengar. Kalau orang-orang kayak kita ini kan cuma wali murid, harus banyak-banyak doa ya. Lain kalau wali-wali Allah itu dia cukup satu kali ngomong tanpa hijab sampai ke atas. Kalau kita nih ya orang-orang seperti kita nih ya harus sering-sering ya. Harus sering-sering berdoa. Karena dalam hadis ni'matani maghfurun katsirun minan nas, ada dua nikmat yang seseorang itu selalu lalai di dalamnya. Apa itu? Nikmat sehat dengan nikmat waktu kosong. Kalau sudah sehat, kita lupa. Waktu kosong kita lupa. Kita kalau udah kasih sakit sedikit aja, kita ini kan nggak ada apa-apanya sebenarnya. Ya, tidak punya kekuatan, la haula wala quwata illa billah, tidak punya kekuatan apapun kita nih kalau sudah diberikan sakit oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sakit gigi aja. Ya kan? Sudah sakit gigi itu, mau istri gimana pun depan kita nggak mau gitu ya. Mau bidadari kayak aku tuh udah sakit gigi, udah ada nafsu apa-apa lagi. Makanya kata Gus Dur, guyonan Gus Dur itu, sakit gigi sama wanita hamil, sama kenapa padang rumput itu rumputnya bisa tumbuh cepat, jawabannya itu satu aja, lambat nyabut katanya. Mau nggak Pak? Itu Gus Dur. Gigi itu sakit kenapa? Karena kita lambat cabut, coba cepat cabut, nggak sakit ya. Orang hamil begitu juga. Rumput juga panjang gitu, karena kita lambat nyabut panjang dia. Guyonan Gus Dur gitu. Ya. Jadi kita tidak punya kekuatan apa-apa kalau sudah Allah berikan. Makanya nikmat yang dua ini, nikmat sehat, nikmat waktu kosong, jangan sampai kita lalai. Oke. Yang berikutnya ada wasiat dari Rasulullah SAW dalam satu hadis, ittaqu zulma, takutlah kamu kepada kezaliman, fa innal zulma zulumatun yaumal qiyamah. Takutlah kamu kepada kezaliman, karena sesungguhnya kezaliman itu adalah kegelapan di hari kiamat. Dalam hadis disebutkan, atadruna manil muflis. Tahukah kamu, kata Rasulullah SAW, orang-orang yang muflis. Muflis itu orang yang bangkrut. Nah, makanya kalau ngasih nama anak, hati-hati dengan ya. Kalau muflis, orang ikhlas. Kalau muflis dengan F, dengan fa ya, bukan dengan P. Muflis. Itu ya muflis. Ya. Orang yang muflis itu kata Rasul apa? Kata para sahabat, orang yang muflis itu adalah orang yang tidak punya la dirham lahu wala mata. Orang yang tidak punya dirham dan tidak punya harta. Jadi zaman sahabat pun menilai orang kayak gitu.
Orang yang bangkrut itu katanya orang yang tidak punya harta, tidak punya duit. Kata Rasul, orang yang muflis itu adalah yang datang di hari kiamat dengan pahala sholatnya, dengan pahala zakatnya, dengan pahala puasanya, tetapi dia tidak mendapatkan apa-apapun dari pahala yang dia buat. Dia tidak dapat apapun dari ibadah yang dia lakukan. Kenapa? Karena ketika saat itu, ketika mau dihisab, datanglah orang yang ini qad daraba hadza, syatama hadza, wa qadhafa damma hadza, kata Rasul. Dia telah memukul ini, dia telah menghina si ini, dia telah menzalimi si ini. Maka kata Rasulullah, maka diambillah kebaikan-kebaikan dia yang ada sama orang tadi, ya, yang bangkrut tadi, diambillah kebaikannya, pahala-pahalanya dilimpahkan kepada orang-orang yang dia zalimi. Kemudian setelah habis kebaikan yang dia punya, maka kejahatannya orang yang dia zalimi diberikan kepada dia dan kemudian dilemparkan ke neraka. Ya, itu kata Rasul orang yang muflis. Makanya ittaquz zulma fa innal zulma zulumatun yaumal qiyamah. Orang yang zalim kepada dirinya, ya, zalim kepada keluarganya, zalim kepada Allah Subhanahu wa taala. Zalim pada Allah Subhanahu wa taala bagaimana? Tidak mau memberikan hak-haknya, tidak mau beribadah kepada Allah, tidak mau datang kepada majelis ilmu, tidak mau datang ke majelis zikir. Dia zalim pada Allah Subhanahu wa taala. Kita zalim pada diri kita sendiri. Ya. Wattaqus suha, kata Rasul, wattaqus suha fa inna suha ahlaka man qablakum. Takutlah kamu kepada suha. Suha itu bakhil. Bakhil itu kanjus, tahu kanjus? Kanjus itu bahasa India, pelit. Ya. Kanjus. Orang Arab kalau bilang pelit itu kanjus, tahu dia. Ya, kanjus. Abud kanjus ya. Abud kanjus ya. Jadi bahasa dia tuh ada yang mirip bahasa kita, misalnya gila. Gila itu artinya basah. Apakah kapra gila ya? Nah, baju kamu basah ya. Nyetrika bahasa India itu istri. Istri itu artinya nyetrika. Istri bahasa dia. Jadi kata Rasul, takutlah kamu kepada sifat pelit ataupun kikir, karena sifat kikir itu adalah yang menghancurkan orang-orang sebelum kamu. Ya, syahih ataupun pelit, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Arba'in, ada disebutkan dalam Riyadhus Shalihin. Seorang sahabiah datang kepada Rasul, ya Rasul, sesungguhnya suamiku itu pelit. Sesungguhnya suamiku itu pelit dan tidak menafkahi aku sesuai yang aku butuhkan. Kata Rasul, ambillah apa yang kamu butuhkan sesuai dengan yang kebutuhan kamu untuk kamu dan anak-anakmu. Makanya seorang istri kalau suaminya pelit, dia boleh ngambil duit suaminya. Gak bisa ngambil saat duitnya di ATM semua, pinnya cuma bapaknya yang tahu ya. Ya kalau gitu ya nasiblah, cari-cari aja lah duit keselip dalam bajunya ya. Sama tahu ada. Kalau istri saya nggak pernah nemu duit di baju saya, tisu aja semua isinya. Ya. Jadi boleh suaminya istri ngambil sedikit kalau diperlukan. Oke, Bapak-bapak yang bukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu nasihat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Miftahul jannah" apa? Miftahul jannah apa? Dalam hadis, "Miftahul jannah la ilaha illallah." Kata Rasul, kunci surga itu la ilaha illallah. Kunci surga itu adalah la ilaha illallah. Kita tuh udah diberi kunci tapi nggak bisa masuk, aneh ya kayak. Allah sudah kasih kuncinya tapi kok nggak bisa masuk. Malu-malu ini kayaknya. Enggak. Sudah dikasih kunci nih la ilaha illallah, tapi dengan makna ya, dengan makna luas, dengan apa? Menunaikan apa yang telah menunaikan arti sesungguhnya. Menunaikan arti sesungguhnya yaitu la ilaha illallah, yaitu tidak ada Tuhan yang ma'bud yang dengan disembah secara benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Artinya sesuai kita tetap melaksanakan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Miftahul jannah la ilaha illallah. Itu hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi, jangan pernah berhenti berdoa, mengadu pada Allah Subhanahu wa taala dengan segala kegundahan, kesusahan, permasalahan kita, dalam keadaan senang ataupun susah, dalam keadaan bahagia ataupun dalam keadaan bersedih, tetap berdoa. Ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah. Berdoalah kepada Allah tadarruan dengan rendah diri, wa khufyah dengan merilihkan, berdoa dengan mengharap pada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, dengan lembut, dengan pelan, ketika kita sendiri, dalam keadaan sendiri, dalam pertengahan malam, karena dikatakan ketika Allah Subhanahu wa taala di tengah malam mengatakan,
hal min mustaghfirin fa'aghfirullah. Siapa yang datang meminta ampun akan kuberikan ampunan. Siapa yang meminta akan aku berikan apa yang dia minta. Makanya salah satu waktu yang mustajab untuk berdoa adalah di tengah malam ya. Usahakanlah tengah malam, sesekali lah tengah malam kita bangun ya. Tengah-tengah malam tuh sesekali cobalah bangun, sesekali aja, cobain ya, sesekali aja. Pak kita bangun subuh aja kita telat, mana mau tengah malam ya. Ya, jadi usahakan sekali aja, kita usahakan mencoba berdoa di tengah malam. Rasakan kenikmatan, rasakan keajaiban doa yang kita buat. Jadi usahakan berdoa itu sebelum kita melakukan ikhtiar doa, minta pada Allah baru kita usaha. Jadi banyak seperti kejadian diceritakan dalam Al-Quran Maryam itu kan dalam Al-Quran disebutkan wa kaffalaha Zakaria kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Jadi ketika Nabi Zakaria masuk ke mihrab, tepatnya Maryam itu kan diasuh dengan Nabi Zakaria. Wa kaffalaha Zakaria kullama dakhala 'alaiha Zakaria mihrab wajada 'indaha rizqa. Nabi Zakaria masuk ke mihrab melihat Maryam apa? Wajada 'indaha rizqa. Melihat Maryam itu punya makanan. Wajada 'indaha rizqa qala ya Maryam anna laki hadza. Ya Maryam, ini dari mana ini makanan ini? Makanan ini, buah-buahan ini dari mana? Qalat huwa min indillah. Kata Maryam, ini semua dari Allah SWT. Allah punya kuasa kan? Jadi makanan yang diberikan kepada Maryam itu adalah makanan yang tidak ada makanan di musim panas, tapi diberikan di musim dingin. Makanan yang ada di musim dingin diberikan oleh Allah SWT di musim panas. Kata para ulama seperti itu. Makanan yang diberikan Allah itu langsung, yang tidak ada di pada saat musim itu. Ya, itu kekuatan Allah SWT. Dan itu pun bisa terjadi di masa-masa sekarang banyak. Ya, cerita kiai saya dulu, Kiai Mukhlisun itu, kiai saya di Payaman. Bapaknya beliau itu ketika zaman Belanda katanya dikasih ini kue katanya. Padahal sebenarnya bun gitu kan. Kata Pak Yai saya, diberikan ini kue. Begitu dibuat benar-benar kue. Banyak cerita-cerita wali Allah seperti itu kan. Cerita-cerita orang-orang di India, orang-orang yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala itu sering saya temui. Misalnya mereka lagi berjalan di hutan, ketemu dengan tiba-tiba ada yang ngasih makan, tiba-tiba ada restoran. Tapi setelah itu restoran itu nggak ada. Ada yang seperti itu. Kejadian-kejadian untuk para wali Allah seperti itu banyak. Ya kan? Banyak seperti itu untuk wali-wali Allah yang memang benar la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun lahumul busra. Dia punya kabar gembira diberikan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Itu wali Allah seperti itu, Bang. Tidak menutup kemungkinan ya untuk wali-wali Allah seperti itu. Allah bisa memberikan sesuatu yang tidak secara logika nggak akan mungkin gitu. Di hutan belantara tapi ada makanan, ada restoran. Sebagaimana yang terjadi oleh Maryam. Ya kan? Seperti itu. Tidak menutup kemungkinan banyak terjadi seperti itu. Diberikan langsung oleh Allah SWT, diturunkan dari langit makanan dari Allah SWT. Oleh karena itu sekali lagi jangan putus asa kita berdoa, karena salah satu sebab dikabulkan doa itu adalah tidak putus asa. Tidak berputus asa. Bisa jadi kata Allah, kata para ulama, doa itu dikabulkan dengan waktu yang cepat dan tepat. Bisa jadi dia diberikan pengganti dengan apa yang kita minta, ataupun menjadi deposit di akhirat, menjadi pahala kita di akhirat. Ataupun yang keempat yaitu dijauhkan bala. Seharusnya misalnya ini bala, ini musibah dijatuhkan kepada kita misalnya. Tapi karena doa yang kita pinta, bala ini dialihkan ke tempat lain, dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ganti doa yang kita minta. Makanya jangan pernah berhenti berdoa. Berdoa, habis sholat berdoa ya. Dalam hadis disebutkan innallaha hayyun karim, sesungguhnya Allah itu pemalu dan pemurah. Pemalu dan ya Allah itu malu. Ayarudda ida rafa ayarudda yadahi abdi dalam hadis itu saya lupa ini. Innallaha hayyun karim, sesungguhnya Allah itu malu ya, menolak seorang hamba ketika dia mengangkat tangannya. Ini para ulama menjadi dalil, makanya berdoa itu mengangkat tangan. Tidak salah kalau orang berdoa angkat tangan. Ada yang berdoa angkat tangan begini, ataupun mau begini ketika khotbah misalnya kan, ataupun tidak angkat tangan. Kapan doa tidak angkat tangan? Kapan berdoa yang tidak angkat tangan kapan? Kalau makan angkat tangan enggak? Doa. Allahumma barik lana fi ma razaqtana. Atau orang yang suami istri berhubungan baca doa angkat tangan enggak? Apa doanya? Ingat enggak?
Apa doanya? Pak? Apa? Oh, aduh, kurang murojaah berarti. Apa doa kalau suami istri berhubungan itu doanya apa? Gak pernah baca doa apa? Hah? Apa main di sana? Tahu nggak doanya? Hah? Gak sempat baca doa. Kalau gak sempat baca doa, boleh nggak baca doanya Bismillah awali wa akhiri gitu? Emang lagi makan nasi? Apa doanya, Pak? Sering baca apa? Allahumma jadi syaitan wa jadi syaitan ma razaqtana ya. Tulis di ranjang kalau tulis ya, ditulis. Tapi di ranjang jangan sampai kelihatan anaknya ya. Nanti anaknya suruh baca doa makan dia baca itu kan bahaya. Ya. Nggak belajar dikatakan. Biasakan baca doa tuh. Dibiasakan baca doa. Dan itu nggak perlu angkat tangan. Kalau sampai angkat tangan yang jadi malah kita sholat aja lagi ya. Nggak jadi, hilang moodnya nanti ya. Jangan, Mas baca doa dulu Mas, oke. Allahumma jannibna syaitan enggak subhanallah enggak jadi. Dek wis ambil wudu aja sholat ya. Itu jangan lupa itu doa. Jadi para ulama urusan-urusan seperti ini ditulis loh. Sampai banyak kitab-kitab yang seperti itu ditulis. Dalam kitab Fathul Mu'in misalnya ya. Jadi kalau ngaji fikih kan masalah-masalah seperti itu tuh ditulis loh dalam. Jadi bukan masalah satu yang tabu ngomongin seperti itu. Kitab misalnya Uqudul Hijab, mana dalam kitab Uqudul Hijab? Kita bahas masalah itu aja. Ada ulama bahasanya apa sih? Saya kasih lihat ya. Next pembahasan tadi. Nah, ini aja. Nih. Bisa. Aduh, Mas. Sorry, gue duluan nih. Nah, ini ini bahasa Arab nih. Arab. Walah, ini Ya. bahasa Arab. Yang tua duluan. Yang tua dulu. Ini Uqudul Hijab namanya. Bahasa Arab, orang ulama menerangkan bagaimana caranya misalnya istri ini dikasih bantal di bawah sini, disebut di sini. Dikasih bantal di bawah pinggangnya misalnya, ada disebutkan sama ulama. Di dalam kitab Fathul Mu'in misalnya, ya Naftolibin atau Fathul Mu'in ya. Disebut ya juzu masfu bazriha misalnya. Nah, dibolehkan menyentuh misalnya disebut di semua itu dalam kitab fikih. Dibahas sama para ulama bolehkan mencium apa semua dibahas dalam kitab fikih. Ya. Kalau di pondok lagi belajar gitu tuh seru itu kan. Langsung seru kalau di pondok lagi belajar gitu seru. Mesti ratang yang datang rame. Ya. Tadi kitabnya apa tuh? Atau nanti cari terjemahannya ini. Gimana bahasa? Share di grup. Jangan disensor. Ya, ini kita bahasa Arab, ya kalau bahasa Indonesianya mungkin Kama Sutra gitu ya. Ya ini untuk kita yang masih muda lah mungkin ya. Nanti sama Pak Bibi diperjelas di bawahnya. Diajarkan begitu, jadi bukan sesuatu yang tabu di pesantren-pesantren diajarkan. Ya. Itu sudah diajarkan. Jadi sedetail itu para ulama mengajarkan kita semua itu ada gitu. Dari mulai kita bangun tidur sampai tidur kembali semua ada. Itu lengkap sebenarnya agama kita ini. Makanya terakhir saya ingin sampaikan Rasulullah SAW bersabda dalam satu hadis, man asbaha minkum aminan fi sirbi, barang siapa yang di antara kamu di waktu pagi dia bangun itu aminan fi sirbi, dia di dalam rumahnya aman, dia tentram, dia nyaman. Man asbaha minkum aminan fi sirbi wa mu'afan fi jasadih, badannya sehat walafiat, wa indahu qutu yaumihi, dan dia punya makanan yang dia makan di hari itu siang dan malam, faka'annama khizat lahu dunya bihafaziriha. Sesungguhnya barang siapa yang di waktu pagi dia sehat, dia aman, dia tentram di rumahnya, dan dia punya makanan yang dia makan untuk pagi sampai malam,
sesungguhnya dia seperti dia setelah memiliki dunia dan seisinya. Benar, Bang? Kata Nabi seperti itu. Orang yang punya makanan di hari itu, badan dia sehat, dia aman di rumahnya, dia sehat badannya, dia tentram di rumahnya, seakan-akan dia memiliki dunia dan seisinya. Nah itu kita nggak kebayang lagi makanan kita kan. Sebenarnya mencukupi untuk 4 istri cukup sebenarnya. Itu senior staff ini ya sebenarnya. Iya kan? Tapi ya takdirnya seperti itu dan coba. Saya kalau kata para ulama, ana minan muwahhidin. Saya ini minan muwahhidin, wahid aja, wahid kelas. Ya. Bahagiakan aja yang satu. Saya minan muwahhid. Ya. Jadi kita sudah semua, kita ini udah punya semua. Ya. Rezeki itu nggak melulu soal harta ataupun soal gaji kan. Istri yang soleh, istri yang baik, ya itu juga rezeki. Kenapa? Nggak mesti cantik, kalau dia baik itu juga rezeki. Ya, kita balik kerja disambut dengan senyuman, kan enak ya bang ya. Masya Allah. Yang senior staff misalnya kan. Kalau dapat istri yang apa kan? Abang bisa tinggal masa mobilnya Prado, itu anak gua abang kayak apa, Land Cruiser, masa manajer Prado misalnya ya gitu. Ada yang seperti itu bang? Ada. Masa itu loh, cuman anak gua cuman bagian ngurus-ngurus ngelas-ngelas di bagian perusahaan kok, gelang emasnya dari jari sampai ke siku loh. Masa abang senior staff saya gelangnya cuma 1. Ada yang gitu bang? Ada kan? Ada. Di sini nggak ada bang, di sana. Ya? Di sini nggak ada. Amin. Istri dia ada di belakang. Istri dia ada di belakang. Istri nggak datang. Papa soleha semua ini. Ya mudah-mudahan kita sama-sama diberikan kekuatan istiqomah untuk selalu berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, meminta yang terbaik untuk kita di dunia dan akhirat. Semoga kita diberikan keturunan yang soleh dan soleha, istri yang soleh dan istri yang soleha, yang taat kepada suaminya. Karena istri itu kan masuk surga gampang, taat suaminya, menjaga kehormatannya, ya, puasa 5 waktu, puasa Ramadan, sholat 5 waktu, udah dia masuk surga dari pintu mana saja yang dia kehendaki. Nggak perlu pusing-pusing perempuan sebenarnya, ya bang ya, gampang sebenarnya. Tapi kok kenapa kok banyak perempuan di neraka? Nggak tahu lah saya. Ya, kok banyak kali perempuan di neraka kata Nabi? Ya karena dia nggak bersyukur sama suaminya. Ya. Tapi kalau kita ngomong gitu, kita diceramahin. Saya nggak ngomong gitu sama istri saya, nggak berani saya. Kalau saya ngomong itu diceramahin saya nanti. Ngomongnya di sini aja. Di sini aja kan. Prepet ya. Ya alhamdulillah, yang ingin dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Sekali lagi mudah-mudahan kita istiqomah untuk selalu datang ke majelis ilmu, kita datang untuk silaturahim, mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, selalu istiqomah dalam berdoa. Semoga Allah berikan apa yang kita minta. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang mau ditanyakan silakan.